Nama saya Andre Penanta sendiri, NPM 1982 0104 kelas agribisnis A3. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh kepemimpinan yang dianggap berhasil dan memiliki kepemimpinan baik di dunia pemerintahan. Nah, yang pertama yaitu contohnya Enrique Pena Nieto, yaitu Presiden Meksiko. Usia yang baru saja menginjak 50 tahun tak membuat presiden berparas tampan ini miskin akan pengalaman di dunia politik sebelum akhirnya terpilih menjadi presiden pada tahun 2012. Enrique sempat menjabat sebagai gubernur di negara bagian Meksiko pada periode 2005 hingga 2011. Nah, pengalaman ini tentu menjadi modal yang sangat penting bagi ketika ia menjabat sebagai presiden beberapa waktu kemudian. Namun kendala yang berat termasuk dianggap tidak memiliki kinerja yang mumpuni untuk memimpin negara sebesar Meksiko. Kondisi negara tersebut menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi Enrique. Kemampuannya dalam memimpin mulai terlihat setahun kemudian, di mana Enrique berhasil memperbaiki kondisi politik yang memburuk selama beberapa waktu terakhir. Dan hal ini berdampak positif pada sejumlah perbaikan di berbagai bidang seperti ekonomi, pendidikan, angka kriminal, dan yang lainnya. Nah, kemudian yang kedua yaitu Borut Pahor, yaitu Presiden Slovenia. Siapapun pasti akan setuju jika dikatakan bahwa Presiden Slovenia ini memiliki paras yang tampan dan menawan. Namun Borut Pahor juga memiliki karir politik yang cemerlang. Bahkan ia sempat menjabat sebagai Perdana Menteri Slovenia sebelum akhirnya terpilih sebagai presiden. Nah, jabatan ini tentu tidak didapatkan presiden dengan mudah dan mengandalkan wajah tampannya. Dan mengandalkan wajah tampan saja, sebab pemimpin yang satu ini memang terkenal memiliki otak yang sempurna di bidang politik dan bahkan sebelumnya telah melanjutkan sebagai ketua siswa Desember pada awal tahun 2000-an. Nah, kemudian yang ketiga yaitu Macron, yaitu Perdana Menteri Belanda, Clarence dan Belanda proses yang melangsungkan secara khusus pemerintah Belanda menganugerahi gelar kesatria, yaitu kenaikan Cross of the Order of the Crown. Sejumlah prestasi yang telah ditorehkan selama ini termasuk menjadi bagian dari PBB dan PBB sukses banyak sekali perubahan yang ada lebih baik lagi, termasuk dengan upaya menghentikan perang di Irak. Bahkan setelah akhir masa jabatannya beberapa waktu yang lalu, Obama tetap berusaha dan tidak pernah meresmikan dirinya. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Perkenalkan, nama saya Juniati Nenggolan dengan NPM 1982-20111 dari kelas agribisnis A3. Contoh pemimpin yang dianggap berhasil dan memiliki kepemimpinan baik di dunia usaha, Warren Buffett. Tokoh hebat yang perlu kamu pelajari gaya kepemimpinannya adalah Warren Buffett. Pria yang merupakan komisaris, direktur utama, dan sekaligus pemegang saham terbesar di Berkshire Hathaway ini memegang begitu fenomenal. Sebab Buffett dengan gaya kepemimpinannya mampu meraih kesuksesan besar dalam perusahaannya. Ternyata kunci sukses kepemimpinan Buffett adalah kemampuannya untuk menarik dan menjaga tim yang hebat. Sekian dan terima kasih.
gaya kepemimpinan yang dilakukan terkait dengan penerapan 3 kecerdasan kepemimpinan. Di sini saya akan membacakan materi dari B.J. Habibie. Sebenarnya gaya kepemimpinan Presiden B.J. Habibie adalah gaya kepemimpinan dedikatif, fasilitatif, merupakan sendi dan kepemimpinan demokratif. Pada masa pemerintahan B.J. Habibie, kebebasan pers dibuka lebar-lebar, sehingga melahirkan demokrasi yang lebih besar. Pada saat itu, peraturan perundang-undangan banyak dibuat, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Gaya kepemimpinan B.J. Habibie mengandung unsur-unsur kepemimpinan bisnis modern. Disitulah ia dibesarkan, namun jelas terlihat juga unsur-unsur Indonesianya. Tidak salah lagi, dengan segala kekuasaannya dalam dunia bisnis internasional modern, ia tetap putra bangsa dan negaranya. Perpaduan dengan segala kekuasaannya dalam dunia bisnis internasional modern, ia tetap putra bangsa dan negaranya. Perpaduan antara keislamannya, nasionalismenya, kedaerahannya, ilmu dan teknologi serta internasionalnya. Kemudian, keluasannya bisnisnya menjadikan B.J. Habibie sebagai bagian dari Indonesia modern. Sekian dari materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.